Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Jangan tercemar nama keluarganya di tengah masyarakat. Dia ikuti juga pernikahan itu dengan laki-laki kalau dia wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Nurus Sakinah, Komplek Lubuk Sejahtera Lestari, Lubuk Buaya, Kota Tangah Padang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ananda, pemuda-pemudi. Oh, pesantren Ramadannya udah berakhir ya. Alhamdulillah 2 hari yang lewat ya. Tapi masih ada yang dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 2 hari lagi memasuki Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Alhamdulillah dengan nikmat iman, kesempatan dan nikmat kesehatan dan tak terhingga nikmat Allah tidak bisa kita hitung satu persatu sampai saat ini. Tetap kita bersyukur alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk tidak selalu untuknya kepada Rasulullah SAW kita bersolawat, karena telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah gelap gulita kepada alam terang benderang dengan penuh rahmat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, judul yang diberikan kepada saya oleh pengurus adalah LGBT, bahaya pergaulan bebas anak zaman now. Bapak Ibu Ananda yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita lihat media sosial baik di FB, Instagram, WA, TikTok, dan yang ada di digital itulah media sosial, apapun namanya. Sekarang paparan konten yang berbau mengarah, bahkan LGBT itu merajalela dengan bebasnya, sehingga anak-anak muda dengan mudah mengakses dan melihat itu semua. Ya, zaman digitalisasi, arus globalisasi membuat LGBT itu sepertinya dinormalisasi dengan adanya konten-konten itu di media sosial. LGBT itu adalah, coba ada yang tahu LGBT? Yang anak muda di belakang, apa itu LGBT? L itu lesbian. Lesbian itu wanita sesama wanita sejenis melakukan hubungan seks, pergaulan bebas, ya kan? Hubungan seks, Zemenleven, artinya serumah. Ada yang berpacaran dan ada yang menikah dengan sesama jenis, perempuan sama perempuan. Kalau gay adalah gay. Gay itu sama dengan homoseksual. Yang istilah anak mudanya sekarang boti ya. Boti itu dulunya kalau nggak salah bau itu bau, ti itu titik. Jadi istilah anak mudanya kerennya sekarang boti. Akan malu kita mendengarnya ya, tapi udah dikeren-kerenkan istilahnya itu. Artinya laki-laki sesama laki-laki melakukan hubungan seks. Bahkan di negara tertentu di luar Indonesia, bahkan yang Indonesia ini meminta suaka keluar perlindungan untuk dia melangsungkan pernikahan yang sesama jenis. Sebelum menikah dia sudah melakukan hubungan seks. Ditambah pula dengan ada negara tersebut membolehkan laki-laki sama laki-laki legal untuk menikah. Nah, ya kan?
Di Indonesia itu tidak boleh. Tapi sudah ada warga negara Indonesia ini melakukan yang namanya menikah sesama jenis itu, tapi minta perlindungan hukum ke luar negeri. Di luar negeri dia menikah. Lihatlah di YouTube ada itu. Ya, nggak usah sebutkan daerahnya, tersinggung pula nanti. Ada orang Indonesia ini banyak melakukan yang namanya hubungan seksual sesama jenis, bahkan menikah, dilindungi dia. Kemudian B itu adalah biseksual, artinya dia menikah juga. Kalau sebelum menikah dia melakukan hubungan seks dengan sesama jenis dia. Kalau dia wanita, wanita kan. Kalau dia laki-laki, laki-laki. Artinya lesbi dan homoseks. Tapi dia menikah juga untuk supaya jangan tercemar nama keluarganya di tengah masyarakat. Dia ikuti juga pernikahan itu dengan laki-laki kalau dia wanita. Kalau yang wanita, dia menikah juga dengan laki-laki, tapi dalam keadaan menikah tuh dia juga melakukan hubungan seks dengan sesama jenisnya. Dia sudah beristri, tapi dia masih main hubungan seks dengan kawan di kantornya yang sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita. Tapi tiba di rumah dia melakukan yang namanya fungsinya di rumah tangga sebagai bapak dan istri. Tetap dia ya biseksual itu kemari masuk, ke laki-laki masuk, ke wanita masuk. Paham kan maksudnya? Kemudian transgender. Transgender itu adalah melakukan operasi kelamin, pergantian organ kelaminnya. Dia laki-laki karena dia gemulai, tidak senang, sedap perasaannya karena ingin dianggap seperti wanita karena pergaulan di daerahnya atau di kantornya, atau sudah membiasa seperti itu sehingga dia tidak enak, nyaman perasaannya, dia nyaman menjadi seorang perempuan. Makanya dia melakukan operasi kelamin, menukar yang namanya kelaminnya laki-laki ditukar dengan perempuan. Yang perempuan gitu juga, karena sifat tomboynya tidak enak, dia setelah pergaulan dia ingin bebas, istilahnya orientasi seksnya itu ingin menyimpang begitu ya. Makanya dia melakukan operasi pergantian kelamin. Gak usah disebutkan namanya, di YouTube banyak itu, tengok aja lah. Itu kan tidak ecek-ecek itu dong, sebenarnya itu. Karena itu dinormalisasi dengan adanya konten itu, makanya di sekolah-sekolah nampaknya ada acara-acara semacam pemilihan seperti yang laki-laki bergaya kayak bencong-bencongan boti. Tadi malah gurunya dan siswa-siswinya bertepuk tangan dengan tenangnya, malah ditampilkan itu dalam acara pentas ini. Itu namanya apa namanya itu? Itulah bahayanya kepada anak zaman now atau Gen Z sekarang, karena itu dianggap sudah hal yang biasa. Jadi sudah diiring mereka tuh, itu sudah biasa. Kalau melakukan LGBT itu mereka akan cepat viral, kemudian kalau dia membuat konten akan banyak viewernya, kemudian ya cuan juga di belakangnya, kan begitu. Jadi itu kan rusaknya yang sekarang ya. Makanya kita bahas lebih lanjut, di dalam Islam LGBT ini tuh jelas haram dan ditentang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ingat sejarah kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom atau Gomora, yang negeri itu dibalikkan oleh Allah dengan gempa yang dahsyat, dibalikkan, kemudian dikirim batu-batu dijatuhkan yang khusus untuk azab Allah kepada mereka. Tuh malah di batu itu tertulis nama-nama siapa yang akan dihancurkan dengan batu dari api neraka itu. Disebutkan nama-namanya, ditulis di batu itu, batu yang sengaja panasnya yang dibuat dari siksa api neraka yang diberikan kepada kaum Sodom tadi, umat Nabi Lut yang membangkang tadi. Dia melakukan semacam hubungan seksual sesama jenis. Makanya ditegur oleh Nabi Lut umatnya itu, tapi dia membantah dan memperolok-olokkan. Sehingga diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Lut itu malaikat yang menyerupai pemuda yang sangat tampan. Tapi Nabi Lut sudah tahu bahwa itu malaikat. Dilarang oleh Nabi Lut, tapi mereka memperolok-olokkan dan tidak mengindahkan Nabi Lut. Ketika Allah memerintahkan meninggalkan negeri itu keesokan harinya, mereka mengabaikannya, sehingga tibalah siksa Allah kepada
kaum Sodom dan Gomora tadi, pengikut Nabi Lut yang beriman dan bertakwa selamatlah. Termasuk di dalamnya yang kena siksa itu adalah istri Nabi Lut sendiri. Itu dinyatakan sejarah itu di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 80 sampai 81. Tegas, tidak ada toleransi sedikit pun bahwa yang namanya LGBT itu haram dan dilaknat oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna rijala syahwatam min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di atas dunia ini? Sungguh kamu telah melampaui syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Bapak, Ibu, Ananda semua yang dirahmati oleh Allah. Jadi kaum Sodom itu kan terdapatnya di Yordania kuno, ya kan? Itu kalau Rasulullah SAW kalau lewat ke daerah itu tidak mau dia berhenti karena itu daerah yang dikutuk dilaknat oleh Allah. Tapi Yordania kuno, yang kuno ya. Jadi mereka di sana dikenal dengan kebijakan LGBT, Sodom dan daerah Sodom tadi, Sodomi tadi dan Gomora tadi, itulah daerah negerinya dilaknat oleh Allah, ya, karena menolak ajakan dakwah Nabi Lut agar bertobat kepada Allah dari yang namanya hubungan sejenis LGBT tadi. Tapi mereka tidak mau bertobat, mereka malah memperolok-olokkan. Akhirnya negeri mereka dihancurkan dengan dahsyat berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala lewat ayat Al-Qur'an tadi. Negerinya dilululantakkan dengan sekejap, menengok aja sebelakang sudah habis. Loncatan jatuhan batu-batu dari api neraka yang sengaja dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab kepada kaum Nabi Lut yang LGBT tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang ada terdengar seorang anak laki-laki di bawah umur atau SMP ya atau SD, dia kena sodomi, ya kan? Dia kena sodomi. Sama dengan zaman Nabi Lut tuh, Sodom. Artinya ngiri untuk saya ceritakan. Pokoknya Bapak Ibu pasti udah tahu lah. Yang namanya Sodom itu udah tahu kan? Hubungan pergaulan bebas dengan anak orang, apalagi anak itu di bawah umur, dengan tindakan kekerasan lewat belakang. Laki-laki sama laki-laki dengan menyiksanya terlebih dahulu. Itu sudah ada di zaman Nabi Lut. Tapi sebelum zaman Nabi Lut belum ada kejadian itu. Nah sekarang karena adanya media sosial, dampak negatifnya salah satu diantaranya adalah merajalelanya konten-konten anak muda
permulanya adalah dekat dahulu, laki-laki sama laki-laki bergaul dekat, wanita sama wanita bergaul dekat, timbul kasih sayang, nyaman, timbullah penyimpang seksual tadi dengan LGBT tadi. Makanya kita selaku orang tua belajar kelompok, anak tidak tidur, anak di rumah ditanya, dikasih anak tuh duit beli paket data, ya ditanya, dilihat, ya sedikit dikoreksi juga, diperiksa juga, ditanya-tanya juga, didampingi juga. Jangan minta-minta anak tuh memang juara umpamanya, atau dia di rumahnya bagus tertibnya, akhlaknya, tapi kebablasan, terlalu percaya, mencurigai anak juga tidak boleh, terlalu percaya juga tidak boleh. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan yang salah ini, supaya jangan anak-anak kita diliputi akan hal itu. Makanya salah satunya adalah gunanya pesantren Ramadan itu. Jadi di bulan Ramadan itu tak ada asmara subuh, tidak ada yang melihat konten-konten yang tidak diredai oleh Allah, karena disibukkan dengan yang namanya kegiatan pesantren Ramadan, menghafal ayat Al-Quran, menghafal hadis, menghafal tokoh-tokoh, diajak tentang dakwah dan kesabaran, ada belajar kelompok, ya kan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan, ya ada kultumnya, ada yang azannya, ada yang baca doanya, malah nanti malam terakhirnya ada lomba MTQ-nya, lomba MSQ-nya. Nanti siapa yang jadi juara dikasih sertifikat dan hadiah. Itu bagus, ya bagus itu kegiatan itu. Jadi anak-anak muda kita yang zaman now ini ya, tidak terpengaruh dengan waktunya yang berlalai-lalai, makanya tidak menjadi lalai dengan padatnya kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Apalagi di sekolah dan madrasah sudah sangat padat, ada kegiatan sorenya, ekstrakurikulernya, ada kegiatan muhadarahnya, ada kegiatan tahfiz Quran, pramuka, drum band, kaligrafi, banyaklah. Kalau di pesantrennya ada belajar sore, ada belajar malam, kitab kuningnya, ya kan? Jadi itu membuat generasi muda dan anak-anak kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan yang menjauhkan mereka dari pengaruh LGBT tadi. Saya ulangi kembali dari ayat sejarah Al-Qur'an yang dibacakan tadi, Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 80 dan sampai 81 tadi. Kenapa kaum Sodom Gomora itu tersesat? Iya, karena dia memperturutkan hawa nafsu. Padahal sebelum ada kaum Sodom dan Gomora tadi, di zaman Nabi Lut tadi, yang membangkang tadi, tidak pernah terjadi umat yang terdahulu melakukan yang namanya LGBT itu. Tapi itulah yang melampaui batas sehingga diazab oleh Allah. Mereka suka merampok, suka hubungan sesama sejenis, ya, kemungkaran-kemungkaran merajalela. Malah ada dibuka di YouTube juga ada Lut maksudnya istri Nabi Lut yang dikutuk oleh Allah sehingga dia menjadi patung, ya, menjadi patung, menjadi batu yang terbakar dari siksa api neraka yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk membumi hanguskan dan membalikkan daerah yang diazab tadi, ya. Kemudian dakwah Nabi Lut itu tidak mereka indahkan. Diajak oleh Nabi Lut kepada kebaikan, bertobatlah, tapi perbuatan keji juga yang diberlakukan. Menolak, mengojek Nabi Lut, mengancam bahkan mengusir Nabi Lut. Termasuk istrinya sendiri yang durhaka, tidak selamat. Jadi jangan dikira tidak banyak pula ujian kepada Nabi dan Rasul. Dikasih seorang pemimpin rumah tangganya, seorang Nabi, tapi diajak kepada keimanan kepada Allah, membangkang. Berarti di atas dunia ketika tidak mau diajak kepada jalan dakwah dan beriman kepada Allah, lepaslah kewajiban seorang arijalu qawamu 'alan nisa tadi. Sebagai pemimpin rumah tangga, lepaslah kewajibannya. Dia sudah mengajak, sudah menyeru, tapi tidak mengindahkan, menghina, memperolok-olok. Itulah azabnya diberikan oleh Allah. Kemudian tamu malaikat tadi sengaja. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah menyerupai laki-laki yang sangat rupawan, ganteng, ya kan?
untuk bertamu ke rumah Nabi Lut. Kaum Sodom itu dia tertarik, nafsu syahwatnya langsung menggelora. Sudah dikatakan oleh Nabi Lut, jangan datangilah perempuan istri, kan begitu. Tapi diganggunya juga tamu tersebut, padahal itu malaikat. Jadi mauizah hasanahnya untuk kita juga begitu. Kalau ada orang tua lusuh, baik merupai perempuan tua bangka atau laki-laki tua bangka minta sedekah umpamanya, atau ada terjadi seperti itu, jangan cepat menghina dan mengusir. Mana tahu itu malaikat untuk menguji kita. Seperti terjadi tsunami dulu Aceh 2004, ada seorang tua yang datang menegur orang yang minuman keras, berjudi, main kartu, ya kan, dalam tahun baru itu, tapi tidak diindahkan. Orang yang didatangi itu yang beriman itu masih hidup sampai sekarang. Itu yang mengatakan. Tapi orang ini tidak mengindahkan kegiatan-kegiatan di pantai tadi. Akhirnya itulah terjadi tsunami. Jadi itibarnya bagi kita mauizah hasanahnya, kalau ada sesuatu terjadi hal seperti itu, jangan cepat kita menghina atau remeh. Bisa jadi saja Allah mengirim bentuk ujiannya kepada kita berupa malaikat yang menyerupai manusia. Kemudian azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengikutnya itu, ya, di malam-malam hari diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan daerah tersebut bersama Nabi Lut. Paginya kaum Sodom itu dihancurkan oleh Allah. Yang pengikut Nabi Lut selamatlah semuanya dalam keredaan Allah, ya kan? Kemudian tanda khusus, batu-batu membara tersebut bukanlah batu biasa. Dari riwayat, batu itu diberi tanda khusus, tertulis nama orang yang akan ditimpa, terasa panas membakar. Sudah saya sebutkan tadi. Kemudian azab yang bertingkat. Sebelum dihujani oleh batu, kaum Sodom dibinasakan dengan suara yang kemeras. Kemudian kota itu dibalikkan oleh malaikat Jibril, disusul dengan hujan batu yang sangat terbakar. Bahannya adalah dari api neraka. Kemudian bagaimana bahayanya terhadap anak zaman now atau anak Gen Z? Secara psikologis, ya, orang tua kepada anak itu harus dekat, jangan terlalu sibuk. Berikan waktu untuk anak bersama dengan anak, bercengkrama dengan keluarga, memperhatikan, membina anak kita. Jangan dibiarkan anak itu mentang dia udah tertib di rumah, berakhlak bagus, kemudian tidak ditanyai, tidak didekati, tidak diajak bersama secara kekeluargaan bermain. Akhirnya anak itu secara psikologisnya jauh dari orang tua. Enak dia minggat atau tidur di tempat kawannya, sehingga terjatuhlah kepada pergaulan LGBT tadi. Secara sosial dan moralnya, LGBT ini di zaman now atau zaman Gen Z itu pasti masyarakat akan memandang rendah dan tidak menerima kalau anak yang namanya LGBT tadi. Bagaimana masa depan anak-anak ini kalau dia sudah tersingkirkan dari masyarakat? Bagaimana caranya? Itu dampak sosialnya yang ada terjadi, moralnya di masyarakat. Kemudian dampak secara kesehatan dan kelangsungan hidup, tentu akan keberlangsungan dunia ini kurangnya ada pertambahan penduduk. Tentu kurang, karena laki-laki menikah sama laki-laki, mana memiliki anak. Wanita menikah sama wanita, bergaul sama wanita. Padahal pasangan syah itu adalah laki-laki dengan wanita, wanita dengan laki-laki. Akhirnya tuh kurang populasi manusia di atas dunia ini, karena orang mengerjakan perbuatan yang laknatullah, yang haram. Malah di luar negeri, di Eropa, sudah dibolehkan, boleh mengambil anak kalau dia wanita lesbi sama lesbi menikah. Kemudian kalau homoseksual gay, laki-laki sama laki-laki menikah, boleh dicatat di negaranya. Kalau kita kan tidak di catatan sipil, kalau kita kan di KUA kan, laki-laki dengan wanita yang beriman, wanita yang beriman dengan laki-laki yang beriman, kan begitu ya. Ada saksinya, juga ada ijab kabulnya, jelas kan, sama beriman gitu kan, karena menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam rangka melanjutkan keturunan dan ibadah dalam beragama. Kan begitu tujuan pernikahan itu. Kalau mereka tidak, itu tujuan pernikahannya adalah kesenangan nafsu dan syahwat, artinya mereka boleh dikasih
Legalitasnya mereka menikah sesama jenis, tapi kalau tidak punya anak tidak masalah bagi mereka. Mereka bisa memungut atau mengadopsi anak dari manapun. Lihatlah di YouTube banyak itu. Diambilnya anak ada 3 orang, 2 orang, dibesarkannya berdua. Dia sama jenis laki-laki menikah, dia sama jenis wanita menikah, anak orang dibesarkannya. Anda aneh itu. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadis, dengan menikah itu adalah sudah Nabi karena melanjutkan keturunan yang soleh dan soleha, ya kan? Kemudian faktor yang penyebab pada remaja, ya karena pergaulan bebas tadi, sering begadang, sering ke diskotik, sering hiburan, akhirnya terpaparlah dengan yang namanya hubungan sesama jenis tadi. Penyebabnya kenapa? Pergaulan bebas. Penyebabnya juga kenapa? Konten-konten paparan di media sosial yang mengarah ke situ. Ya, orientasi seksualnya tuh berbeda, diberi wadah untuk itu. Dan kita selaku orang tua tetap memberikan batasan-batasan dan nasihat, mengajak anak kepada jalan kebenaran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, bapak ibu di dalam keluarga tetap mengajak anaknya kepada menyelamatkan diri, anggota keluarganya, dirinya dan anggota keluarganya dari siksa api neraka. Ya kan? Ya, mengajak ke masjid, mengajak sholat berjamaah, mengaji, ya kan? Ya kalau ada acara keluarga ya outbound keluarga, jangan terlalu bebas anak itu diberikan, terlalu dikekang juga tidak boleh, karena dia bersosialisasi juga di masyarakat. Sosialisasi itu bentuk pendidikan pula bagi pembentukan karakter mereka, bagaimana dengan masyarakat. Yang penting tidak boleh kebablasan, kita tetap harus memperhatikan anak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanda semuanya, jadi penting mencegah. Dan penting juga mengingat akibat dari LGBT itu. Tidak ada obatnya dong. Obatnya hanya bertobatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikah, bergaulah dengan sehat, yang islami, yang sesuai dengan syar'i. Kalau sudah menyimpang, apa akibatnya? Mendapat penyakit yang namanya AIDS, HIV. Tidak ada orang sembuh dari penyakit HIV itu dong. Tidak ada yang sembuh. Dahsyat, akhirnya melemah tubuhnya kena virus itu. Dahsyat. Di sini sudah bernanah, apalagi kelaminnya akhirnya lemah tubuhnya, akhirnya mati lagi sebagai siksaan Allah. Tapi bagi yang belum terkena HIV itu, AIDS itu atau kencing nanah tadi kan, kencing nanah itu kan masih biasa. Tapi yang luar biasanya AIDS tadi. HIV tadi yang tidak ada obatnya hanya bertobatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlanjur bagi ini yang ada di masyarakat terdapat, cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubu ilallah, taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bertobat yang sejadi-jadinya, semurni-murninya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan hindarilah pergaulan bebas sehingga dengan demikian terjauh dari pengaruh LGBT. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan milik kita, saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin Habibillah